Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN. Nah, setelah sebelumnya ini diumumkan Bapak Ibu, diumumkan tahap prafinalisasi. Nah, jadi bagi Bapak Ibu bisa mengecek langsung di website pendataan non-ASN bkn.go.id. Nah, jadi karena adanya beberapa temuan, yaitu ada beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan dari surat Kemenpan RB. Selanjutnya Kemenpan RB ini menerbitkan surat edaran terbaru Bapak Ibu. Surat edaran terbaru ini terkait tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN ini. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, sebelumnya BKN telah mengumumkan hasil tahap prafinalisasi terkait pendataan non-ASN ini, yaitu melalui pendataan non-ASN bkn.go.id. Nah, di bagian pengumuman ini Bapak Ibu bisa mengecek data dari masing-masing peserta. Nah, di sini ada kolom instansi. Bapak Ibu tinggal pilih saja instansi tempat Bapak Ibu bekerja. Contohnya misalkan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Nah, Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu masukkan nama yang ingin dicari. Nah, jadi seperti itu. Jika Bapak Ibu telah mengklik nama yang ingin dicari, maka selanjutnya Bapak Ibu langsung klik yang cari. Maka nantinya otomatis akan muncul nama yang akan dicari ini. Jadi seperti itu. Nah, dengan adanya temuan-temuan baru dari BKN terkait pendataan tenaga non-ASN ini ada beberapa pelamar ataupun peserta yang tidak sesuai Bapak Ibu, tidak sesuai dengan aturan yang sudah diterbitkan oleh Kemenpan RB. Nah, selanjutnya Kemenpan RB ini menerbitkan surat edaran terbaru Bapak Ibu terkait tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN. Nah, ini dia Bapak Ibu surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ataupun Menpan RB, yaitu tindak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Sehubungan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor sekian tanggal 22 Juli 2022, hal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah inventarisasi data oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melalui sistem aplikasi pendataan non-ASN bkn.go.id. Nah, kita lihat yang pertama. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan terhadap tenaga non-ASN yang berada di lingkungan. Nah, jadi yang pertama ucapan terima kasih dari Menpan RB kepada kementerian atau lembaga di pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan terhadap tenaga non-ASN. Kemudian yang kedua, pendataan sebagaimana angka 1 dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN. Nah, jadi ini poin pentingnya Bapak Ibu. Jadi bukan untuk mengangkat honorer menjadi ASN tanpa tes. Jadi bukan itu maksudnya, tapi ini bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, baik itu melakukan pendataan di pendataan bkn.go.id maupun Bapak Ibu tidak melakukan pendataan ini, jika Bapak Ibu memenuhi syarat, maka nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi P3K atau CPNS. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan seleksi P3K ataupun seleksi CPNS. Ini hanya di data saja Bapak Ibu, hanya di data memetakan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Kemudian yang nomor 3, data sementara yang diinput dalam aplikasi BKN sampai dengan tanggal 30 September 2022 ini sebanyak 2.111.158 non-ASN yang terdiri atas 66 instansi pusat dan 552 ini instansi daerah. Berdasarkan telaah BKN ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menteri Pan RB. Nah, jadi dari 2 juta ini, 2.113 sekian, ini ada beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu. Jadi
Jadi BKN ini menindaklanjuti terkait temuan ini. Dan selanjutnya Menpan RB menerbitkan surat edaran ini Bapak Ibu berdasarkan hal tersebut dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan tersebut agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu bagi instansi yang telah melakukan input data wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menteri Pan RB tanggal 22 Juli 2022. Nah, jadi instansi ini wajib melakukan verifikasi ulang Bapak Ibu, verifikasi ulang dan validasi lagi. Ini untuk memastikan bahwa data tersebut ini sudah sesuai dengan surat dari Menpan RB. Kemudian poin yang B, bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam sistem aplikasi pendataan BKN untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan surat Menteri Pan RB. Kemudian yang C, hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf A dan huruf B diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 hari kalender dan paling lambat 8 Oktober. Nah, jadi nantinya setelah instansi melakukan verifikasi dan validasi, maka instansi ini wajib mengumumkan di portal resmi instansi ataupun papan pengumuman ini selama 5 hari Bapak Ibu, ini paling lambat 8 Oktober. Nah, jadi sudah kemarin tanggal 8 Oktober kemarin ini untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta terjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Kemudian poin yang D, perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender paling lambat 22 Oktober. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, ini perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat. Ini nantinya wajib dilakukan ini dalam jangka 10 hari Bapak Ibu, 10 hari dan paling lambat ini tanggal 22 Oktober mendatang jam 5 sore melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Kemudian yang nomor 5, data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN. Nah, jadi perbaikan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi ini nantinya juga disertai dengan SPTJM Bapak Ibu, surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK, baik itu bupati, wali kota, gubernur dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 6, dalam hal pejabat pembina kepegawaian memerlukan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, maka dapat dilakukan secara internal di lingkungan instansi masing-masing. Kemudian apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menteri Pan RB nomor sekian dan surat Menteri Pan RB nomor sekian, akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum baik bagi pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu. Konsekuensi ataupun resiko apabila nanti ditemukan data yang tidak sesuai dengan surat dari Menpan RB ini. Demikian untuk menjadi perhatian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jadi ini ditandatangani langsung oleh Menteri Pan RB Bapak Ibu, yaitu Abdullah Azwar Anas. Nah, jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.